Habis ukur tensi, kok tekanan darahnya rendah ya? Jangan-jangan kurang darah. Eits, jangan salah kaprah. Tekanan darah rendah dan kurang darah itu sebenarnya dua kondisi yang berbeda loh. Apa tuh bedanya? Yuk simak penjelasan saya dalam video berikut ini. Halo, saya Dr. Chiho dari Halo Dokter. Banyak yang ngira kalau tekanan darah rendah atau hipotensi itu sama dengan kurang darah atau anemia. Padahal sebenarnya beda loh. Emang sih gejalanya agak mirip-mirip, tapi penyebab dan cara pengobatannya itu beda. Makanya saya mau sharing lebih lanjut tentang perbedaan kedua kondisi ini, supaya kamu yang lagi nonton bisa lebih aware sama keduanya dan bisa mencari pengobatan yang tepat. Secara medis, tekanan darah rendah disebut dengan istilah hipotensi. Sementara kurang darah istilah medisnya adalah anemia. Dan kedua hal ini berbeda. Loh, apa bedanya darah rendah dan kurang darah? Kan sama-sama sedikit, dok. Nah, sebelum saya lanjut bahas perbedaannya, saya mau kasih tahu informasi menarik nih. Kalau kamu masih suka bingung soal topik-topik kesehatan dan mau tanya-tanya ke dokter, kamu bisa loh manfaatin layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Pilihan dokternya ada banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai dokter gigi dan psikolog pun ada. Respons dokternya juga cepat, nggak lebih dari 5 menit pertanyaanmu pasti udah dijawab. Udah gitu, penjelasan dokternya gampang dimengerti dan juga akurat secara medis. Terus, nggak usah ngerasa malu untuk tanya-tanya ke dokternya, karena kerahasiaan chat kamu terjamin kok. Yang bisa baca chatnya ya cuma kamu sama dokternya aja. Kalau dari sesi konsultasi, dokter menilai kamu membutuhkan pemeriksaan maupun penanganan lebih lanjut, kamu bisa diarahin untuk buat janji konsultasi tatap muka di klinik maupun rumah sakit terdekat saat itu juga lewat aplikasi Halo Dokter. Wah, bermanfaat banget kan? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter sekarang juga di Google Play dan App Store. Sekarang, yuk balik ke pembahasan. Jadi, seseorang dikatakan memiliki tekanan darah rendah jika saat diukur menggunakan alat pengukur tensi atau sfigmomanometer, angkanya berada di bawah 90/60 mm air raksa. Angka 90 ini menandakan tekanan darah saat jantung sedang berkontraksi atau sistolik, dan angka 60 menandakan tekanan darah saat jantung sedang relaksasi. Padahal tekanan darah normal itu harusnya 120/80 mm air raksa. Sementara kalau kurang darah atau anemia, artinya tubuh kekurangan sel darah merah. Sel darah merah ini mengandung hemoglobin atau disebut juga Hb yang mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh tubuh. Kadar Hb normal tiap orang sebenarnya berbeda-beda, tergantung usia dan jenis kelaminnya. Kalau pria dewasa, Hb normalnya 13 gram per desiliter. Kalau wanita dewasa, 12 gram per desiliter. Beda lagi sama ibu hamil, yaitu sekitar 11 gram per desiliter. Sedangkan pada bayi baru lahir, Hb-nya berkisar antara 13,5 sampai 20 gram per desiliter. Lalu, usia 1-2 bulan, Hb-nya antara 11 sampai 17 gram per desiliter. Di usia 2-6 bulan, Hb bayi umumnya berada di kisaran 9,5 sampai 14 gram per desiliter. Kemudian pada usia 6-12 bulan, Hb berada pada 11-14 gram per desiliter. Dan memasuki usia balita, Hb normal umumnya ada pada kisaran 11-15 gram per desiliter. Sedangkan di usia 5-18 tahun, Hb normal berkisar dari 12-15 gram per desiliter. Jadi, kalau dari pemeriksaan di laboratorium menunjukkan Hb-nya di bawah angka tersebut, bisa dibilang ya seseorang mengalami anemia atau kurang darah. Sekarang, kalau dilihat dari gejalanya, sebenarnya kedua kondisi ini punya gejala yang mirip-mirip. Sama-sama menimbulkan keluhan pusing, lemas, dan cepat lelah. Terus tubuh teraba dingin, serta napas pendek atau sesak. Namun, pada tekanan darah rendah, penderitanya seringkali juga merasakan pandangan kabur dan kehilangan keseimbangan, bisa juga disertai dengan nadi yang teraba cepat dan lemah hingga pingsan. Sedangkan kurang darah atau anemia, salah satu gejala yang paling khas adalah tampak pucat, selain itu juga sering mengantuk, yang bisa disertai dengan detak jantung yang tidak teratur. Gimana? Mirip-mirip tapi beda ya? Terus, kalau ditelusuri dari penyebabnya, darah rendah dan anemia sebenarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang cukup berbeda.
Kalau darah rendah bisa disebabkan oleh kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi, kehamilan, konsumsi obat-obatan tertentu, perdarahan, penyakit jantung, diabetes, atau gangguan hormon tiroid. Sementara anemia umumnya terjadi ketika tubuh kekurangan hemoglobin. Kekurangan hemoglobin ini bisa karena tubuh kekurangan zat besi, vitamin B12, atau asam folat. Selain itu, anemia juga bisa terjadi karena adanya perdarahan, kehamilan, kegagalan sumsum tulang dalam memproduksi sel darah merah yang banyak pecah, kurangnya hormon eritropoietin, dan penyakit ginjal kronis. Nah, dari sini mulai lebih kelihatan kan bedanya? Makanya kedua kondisi ini sebaiknya jangan disama-samain. Soalnya untuk mengatasi suatu kondisi kan perlu disesuaikan sama penyebabnya. Kalau dianggap sama, nanti penanganannya juga disamain, padahal kan belum tentu tepat. Untuk menangani darah rendah, biasanya dokter akan menganjurkan kamu untuk cukup minum air putih, meningkatkan konsumsi garam namun tetap dalam jumlah yang wajar, rutin berolahraga, serta mengonsumsi obat untuk menaikkan tekanan darah. Namun jika tekanan darah rendah disertai dengan gejala syok, maka kemungkinan diperlukan infus cairan maupun transfusi darah untuk mengatasinya. Sementara penanganan anemia bisa beda-beda. Kalau anemianya karena kekurangan hormon eritropoietin, yaitu hormon yang dihasilkan ginjal untuk merangsang pembentukan sel darah merah, maka dokter bisa aja nyaranin pemberian suntikan eritropoietin. Tapi kalau karena kurangnya asupan zat besi, asam folat, atau vitamin B12, dokter mungkin akan lebih merekomendasikan beragam makanan bernutrisi seperti daging, hati sapi atau ayam, sayuran hijau, kacang-kacangan, serta buah-buahan. Bisa juga menyarankan suplemen zat besi, asam folat, atau vitamin B12 jika dirasa perlu. Sedangkan pada anemia berat, mungkin juga dibutuhkan transfusi sel darah merah. Sekarang, kamu udah tahu kan bedanya darah rendah dan anemia? Semoga nggak ketukar-tukar lagi ya. Tapi kalau kamu merasa mengalami gejala darah rendah atau anemia dan tetap sulit ngebedain keduanya, nggak perlu ragu untuk periksakan diri ke dokter ya. Oke deh, sekian dulu informasi dari saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu punya saran terkait topik kesehatan yang pengen dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung aja komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.